Selamat pagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan di pagi ini buat saudaraku semua dengan tema pakai telinga untuk mendengar suara Tuhan. Kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-9. Di situ firman Tuhan mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kalimat siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ini berkaitan erat dengan perumpamaan Yesus perihal seorang penabur dalam Matius pasalnya yang ke-13. Awal kisah penabur ini sangat menarik untuk kita pelajari. Seorang penabur pastilah dia menabur. Jika tidak menabur, maka tak layak dia menyebut dirinya penabur. Kalau hanya berpangku tangan setiap hari, dia lebih cocok disebut penganggur ketimbang penabur. Ya, ada penabur sedang menabur. Penabur berpengalaman, pasti dia menabur benih yang bermutu. Awal dari usaha tani adalah mutu benih. Jika mutunya baik, kita pasti mengharapkan hasil yang baik. Dari kisah ini memang tidak hanya menyoroti sang penabur atau soal benih saja, namun lebih kepada jenis tanah di masa benih itu dia tumbuh. Benih itu adalah firman, yaitu firman tentang kerajaan Allah. Dan jenis tanah yang beragam itu kondisi manusia yang mendengarkan firman itu sendiri. Ada 4 jenis tanah yang kita pelajari di pagi ini. Yang itu jenis tanah yang jatuh di pinggir jalan. Kedua, tanah yang berbatu, jenis tanah yang penuh dengan semak duri, dan jenis tanah yang baik. Dan semua jenis tanah ini menggambarkan hal yang sama, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga. Sekali lagi, semua jenis tanah itu menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga. Semuanya sama mendengar, namun ada di dalam persoalannya ada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang pertama, jenis tanah yang pertama, dia menganggap sepi firman yang ditaburkan. Dan yang kedua, ada yang antusias namun tidak terlalu berakar dalam hatinya. Dan jenis tanah yang ketiga, yaitu ada yang mengerti tetapi dia meragukannya. Dan yang jenis tanah yang berikutnya, orang yang mengerti dan memahami dalam hatinya. Sangat nampak di sini. Meski sama-sama mendengarkan berita tentang kerajaan surga, namun tampaknya berbeda-beda. Dari yang cuek bebek hingga yang ingin memahami karena sungguh penting. Dan tak heran Tuhan Yesus menegaskan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini mengajak setiap kita untuk apa? Kita mendengarkan mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar saja. Dan ini adalah mendengarkan firman, kita harus sungguh-sungguh memberikan hati kita untuk Tuhan. Pendengaran secara hati, jiwa, dan ini adalah keterbukaan hati kita. Untuk apa? Untuk kita menerima firman Allah masuk dalam kehidupan kita. Kerinduan untuk memahami kehendak Tuhan dan kesediaan untuk kita menaati firman Tuhan. Mari kita membiarkan firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan firman Tuhan akan mengubahkan setiap kita, terutama mengubahkan karakter kita, menuntun langkah kita, dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan ini membutuhkan kerendahan hati untuk kita mengakui kebutuhan kita akan Allah, kesediaan kita untuk belajar, dan kita mau bertumbuh, bahkan kita berbuah di dalam kebenaran Kristus, serta kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita memeriksa hidup kita sendiri. Jenis tanah apakah hati kita ini? Apakah telinga kita terbuka untuk firman Allah? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Namun ingatlah bahwa hanya mereka yang memiliki telinga yang mendengar yang akan memahami misteri kerajaan Allah dan mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa lewat firman Tuhan. Dengan kelimpahan berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita melalui firman-Nya. Karena Allah itu adalah firman.
Mari saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pakai telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan setiap kesempatan yang diberikan, sehingga ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, setiap hari kita mendengarkan khotbah, kita membaca firman, itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita, bahkan mengubahkan hidup kita. Kiranya firman Tuhan di pagi ini mau membuka mata rohani kita untuk kita benar-benar berakar di dalam Kristus. Kita menghasilkan benih yang baik, tanah hati yang subur itu akan memancarkan kehidupan. Dengan apa? Kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan, memberkati, dan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia memampukan kita untuk kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.